Nah, soal pantangan mata batin ini ada banyak. Ini termasuk salah satu pantangan yang terbanyak untuk mata batin. Dan untuk membukanya itu pun cukup sulit gitu kan. Sudah sulit, banyak pantangannya gitu kan. Lengkap sudah di situ. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purbas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia ilmu kegoiban. Jadi sambil santai-santai di sini di Padepokan, beberapa minggu kemarin itu saya jarang bikin konten karena di bulan Maulid itu kemarin saya sedang disibukkan oleh kegiatan ziarah ya, perjalanan rohani ziarah ke berbagai daerah. Kemarin itu saya mendatangi berapa itu 16 makam kalau nggak salah, itu makam para wali di Banten kemarin, di Tangerang, Jakarta, Bandung, terus Garut, Sumedang, Tasik kemarin itu. Nah, jadi sekarang ini baru bisa bikin konten lagi. Jadi mohon maaf sedulur semua, meski banyak yang bertanya di komentar dan ada juga yang langsung WhatsApp, kemarin kok kenapa nggak bikin konten? Biasanya setiap 1 hari atau 2 hari sekali itu bikin konten gitu. Nah, jadi untuk pembukaan kali ini saya akan bahas tentang mata batin ya. Pembahasan mata batin ini cukup luas dan cukup menarik sebenarnya, karena banyak sekali peminatnya, banyak sekali penggemarnya, banyak sekali yang pengen membuka mata batin dari berbagai guru, dari berbagai aliran gitu kan, dari berbagai cara atau tradisi gitu. Nah, makanya ini akan saya bahas gitu kan, supaya ya untuk menambah wawasan bagi kita semua lah, para pelaku ilmu hikmah, ilmu kesepuhan maupun ilmu kegoiban. Ilmu kegoiban itu ya salah satu ilmu sesuatu yang goib lah, contohnya sesuatu yang tak terlihat. Jadi mata batin ini masuknya ke ranah ilmu kegoiban gitu kan. Ilmu kegoiban itu termasuknya mata batin, menerawang, mengetahui sesuatu yang tak terlihat, itu masuknya kegoiban gitu. Ya sebenarnya ilmu hikmah juga, cuman golongannya ke situ, kegoiban gitu kan. Nah, soal mata batin di sini banyak sekali yang pengen membuka mata batin, pengen bisa melihat hantu, pengen bisa menerawang kodam dan lain sebagainya. Namun tidak tahu sebenarnya apa pantangan dari mata batin ini gitu kan. Apa sih pantangannya untuk membuka mata batin gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang saya temui, yang saya alami gitu ya, ternyata mata batin ini juga memiliki pantangan sedulur. Ini semua mata batin memiliki pantangan. Jadi tidak hanya mata batin yang kata guru kita ini sudah dikunci, tidak ada pantangan sama sekali. Kalau menurut saya sih tetap ada pantangan kalau mata batin. Karena langsung berhubungan, mata batin itu langsung berhubungan dengan Tuhan kita gitu kan. Mata batin itu adalah sebuah karunia gitu kan, atau keajaiban dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya ya sesuatu yang sangat spesial gitu. Jadi tidak mungkin mata batin kita sudah memiliki anugerah berupa mata batin, kita seenaknya berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya otomatis ada hal-hal yang dilarang lah gitu ya. Karena ini sebuah anugerah yang sangat spesial gitu kan, yang langsung diberikan kepada Tuhan kita untuk mata batin ini. Karena tidak semua orang bisa membukanya, tidak semua orang bisa mendapatkannya gitu. Nah, soal pantangan mata batin ini ada banyak. Ini termasuk salah satu pantangan yang terbanyak untuk mata batin. Dan untuk membukanya itu pun cukup sulit gitu kan. Sudah sulit, banyak pantangannya gitu kan. Lengkap sudah di situ. Kalau kita belajar ilmu kebal gitu kan. Contoh kita belajar ilmu kebal, biasanya kalau ilmu kebal itu sekali tiup oleh guru kita itu ada yang langsung kebal, ada.
dan yang tanpa pandangan pun ada gitu kan. Berbeda dengan mata batin, prosesnya lama gitu kan. Terus ketika sudah mendapatkannya pantangannya banyak. Nah inilah mata batin. Ini kita perlu ketahui, ini kita perlu memahami gitu. Nah jadi gini, salah satu pantangan yang sebenarnya sangat jarang diketahui itu adalah berbohong, saudara. Ini adalah salah satu pantangan yang sangat jarang diketahui, tapi efeknya sangat terlihat jelas gitu. Kenapa kok orang yang sering berbohong menjadi pantangan untuk mata batin? Iya, sebenarnya bukan pantangan juga sih, tapi ini sebuah resiko lah istilahnya gitu. Kalau kita misalnya gini, kita belajar untuk membuka mata batin, otomatis kan ada suatu manfaat dari mata batin itu kan untuk menerawang gitu. Bisa untuk menerawang khodam gitu kan, khodam seseorang, menerawang khodam di pusaka, mustika, itu kan adalah salah satu fungsi kecilnya di situ ada. Nah kalau kita sering berbohong setelah mata batin kita terbuka, kita sering berbohong, kita sering membohongi orang gitu kan. Misalnya yang sebenarnya A kita jawabnya B, itu kan berbohong gitu kan. Itu sangat berpengaruh ke mata batin kita. Pengaruhnya itu ada di mana misalnya. Jadi kalau kita menerawang, misalnya nih seseorang kita mau terawang ya gitu. Ini orang mau saya terawang, apa khodamnya. Nah si orang ini punya khodam macan putih misalnya, tapi setelah kita terawang itu adalah khodamnya cewek gitu. Lah kok kenapa kita yang kelihatannya cewek padahal khodam aslinya itu adalah macan putih? Yaitu dia yang tadi saya sebutkan gitu. Kalau kita sering berbohong, maka batin kita itu akan membohongi kita. Jadi batin itu harus bersih. Jadi jangan sampai kita nodai dengan perbuatan istilahnya perbuatan yang tidak baik lah, atau berbohong itu tadi. Jadi kalau kita sering berbohong, kita akan dibohongi oleh batin kita sendiri gitu. Kita nerawang, misalnya ada pencuri nih, kita terawang. Harusnya nih A yang mencuri si Anu misalnya, yang kelihatannya siapa gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau mencuri itu jangan sampai disebutkan orangnya lah gitu. Nanti bakal menjadi fitnah. Nah ini yang tadi ya, biasanya yang menerawang khodam yang harusnya yang kelihatannya macan putih, ini malah yang kelihatannya sosok singa misalnya kan gitu. Singa warna kuning, harusnya macan putih gitu. Nah ini biasanya kita itu telah membohongi diri kita, batin kita pun akan membohongi diri kita sendiri gitu. Sehingga yang terlihat itu bukan yang itu gitu kan. Nah ini efek samping bagi orang-orang yang sudah terbuka mata batin atau baru belajar mata batin tapi sering berbohong gitu. Makanya jangan berbohong kalau bisa gitu kan. Nah itu salah satu pantangan dan risiko sih sebenarnya gitu. Jadi jangan sampailah gitu ya. Kalau bisa diusahakan jangan pernah berbohong. Kalau kita ya itu juga istilahnya buat diri saya sendiri juga lah gitu. Nah yang kedua itu adalah pantangan untuk mata batin itu adalah mabuk. Ini saya langsung aja ya, mabuk gitu kan, berzina, mencuri itu sudah tidak boleh. Kalau mata batin kita sudah terbuka atau baru terbuka, atau kita mau belajar mata batin itu, kalau bisa dijauhi semua maksiat yang tadi itu ya. Yang paling inti itu dua, mabuk sama berzina. Itu yang paling inti, yang paling berbahaya sekali gitu kan. Bahkan bisa langsung kontan tertutup kalau kita melakukan dua perbuatan tadi. Itu paling berbahaya. Kalau kita berbohong paling juga dibohongi gitu kan. Tapi kalau kita sudah berbuat zina sama mabuk itu langsung spontan tertutup. Kalau kata istilah bahasa Sundanya itu terkena dam gitu kan. Jadi dam itu kita itu dikutuk, istilahnya kita dikutuk sama ilmu kita sendiri gitu. Kita itu dapat karma dari ilmu kita sendiri. Nah biasanya orang-orang yang seperti ini itu harus kalau sudah kena dam itu dia itu harus, kalau dia mau membuka mata batinnya kembali gitu kan, dia itu harus menyembelih sapi. Di sini yang paling berbahaya. Jadi kita dapatkannya susah, pantangannya cuma segitu, kita langgar, kita harus menyembelih sapi untuk bisa terbuka kembali. Ini bukan hanya
ilmu mata batin ya. Ilmu lain pun kalau kita sudah melanggar pantangan, terkena dam, ini berbahaya. Kita harus menyembelih sapi. Harga sapi sampai belasan juta atau puluhan juta, padahal kita cuma melanggar cuma sedikit gitu kan. Nah ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau bisa bagi sedulur yang misalnya baru merintis ingin membuka mata batin terus, atau yang sudah terbuka gitu kan, jadi jangan sampai melanggar yang saya sebutkan tadi ya gitu. Dari mabuk, zina itu kan, itu yang paling berbahaya itu dua. Tapi kalau kita berbohong itu kan manusia lah, wajar ya kalau kita berbohong gitu kan, jadi efeknya pun tidak terlalu berat. Tapi kalau kita sering terbiasa berbohong, itu sangat berbahaya juga. Nanti setiap kita menerawang itu selalu meleset. Jadi itu salah satu pantangan-pantangan daripada mata batin ya gitu. Jadi semoga bermanfaat buat semuanya. Barangkali ada yang belum tahu, dan ini juga mungkin salah satu pemahaman yang sangat penting juga buat kita semua gitu. Baiklah kalau begitu, saya Ki Bugus Purwas dan kameramen Roy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.